Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai lingkup dan siklus material yang merupakan topik pertama dalam mata kuliah pengolahan mineral. Nah, pengolahan mineral ini merupakan salah satu mata kuliah inti di Prodi Teknologi Rekayasa Metalurgi Politeknik Negeri Batam dan merupakan pembahasan mata kuliah yang nantinya mendiskusikan mengenai bagaimana mendapatkan mineral, bagaimana proses mineral itu diolah, bagaimana mineral tersebut dipadukan dengan unsur-unsur yang lain dan nantinya akan digunakan pada berbagai industri. Nah, di sini saya Aulia Fajrin sebagai salah satu dosen di Prodi Teknologi Rekayasa Metalurgi Politeknik Negeri Batam akan menjelaskan mengenai topik pertama dalam uh, kuliah pengolahan mineral. Nah, topik pertamanya adalah lingkup dan siklus material, di mana dalam lingkup dan siklus material di sini membahas mengenai yang pertama adalah survei geologi, di mana survei geologi ini untuk menunjukkan dalam suatu daerah tertentu itu ada mineral tertentu atau unsur tertentu. Kemudian yang kedua adalah eksplorasi, di mana eksplorasi di sini menunjukkan bahwa setelah diketahui pada suatu wilayah tertentu ada mineral berharga atau ada mineral logam, kemudian dilakukan penjelajahan untuk menunjukkan bahwa hasil dari survei tersebut akurat. Kemudian setelah itu tambang ya atau mining berusaha untuk menunjukkan bahwa suatu wilayah yang dia memiliki mineral tertentu dia ditambang ya, diambil batu-batuannya, kemudian nantinya dia di mineral dressing ya batuannya. Batuan atau ore atau biji yang mengandung mineral tertentu setelah di mineral dressing kemudian diekstraksi atau diambil bagian-bagian yang berharga atau mineral berharganya atau dipisahkan dari kontaminan kotornya. Kemudian setelah itu dimanufaktur. Jadi manufaktur di sini menunjukkan bahwa mineral tersebut padukan dengan unsur lain yang selanjutnya akan diubah menjadi produk-produk tertentu ya misalnya piping atau baja rolling dan lain sebagainya yang dia digunakan pada berbagai industri. Selanjutnya adalah corrosion and failure. Jadi di sini produk yang sudah jadi kemudian dicek ya corrosion rate-nya, corrosion value-nya dan dicek beberapa failure atau defect yang ada setelah proses manufaktur. Dan yang terakhir adalah material inovatif. Jadi material inovatif di sini menunjukkan bahwa dari berbagai produk yang sudah dihasilkan dapat juga dari manufakturnya dihasilkan produk material inovatif, misalnya serbuk ataupun smart material ya, yang nantinya juga digunakan pada berbagai industri yang lebih advance, misalnya sensor ataupun bagian parts dari mobil listrik dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh material inovatif dan aplikasinya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus material. Jadi siklus material sendiri dimulai dari bijinya ya. Bijinya di sini dia berasal dari bumi kita ya. Jadi bumi kita dia ada bijinya. Kemudian dari biji sendiri dia diolah, digunakan proses dicampur ya, konsentrat ya. Jadi dicampur dengan fluida lain ya, baik itu cairan ataupun gas. Kemudian di sini dari konsentrat ini dia dijadikan sebagai bahan baku industri. Nah, kemudian dimanufaktur ya, dimanufaktur, difabrikasi, kemudian dia menjadi benda kerja atau alat yang nantinya digunakan dalam rentang waktu tertentu. Nah, yang benda atau benda kerja atau alat, misalnya tadi yang saya contohkan adalah pipa yang nantinya dia digunakan dalam rentang waktu tertentu misalnya sampai 30 atau 50 tahun dan sudah habis masa pakainya, misalnya sudah banyak defect, sudah banyak failure, sudah corrosion rate-nya atau laju korosinya sudah tinggi, dia akan menjadi waste ya atau sampah buangan. Nah, sampah buangan ini harus di-recycle atau dikembalikan lagi ke scrap ya, misalnya di scrap, nah, untuk nantinya akan kembali ke bumi yang nantinya dia akan kembali lagi menjadi bijinya. Nah, proses dari waste ke pengembaliannya ke langsung ke bumi ya, ke tempat kita tinggal di sini adalah planet kita itu tidak langsung serta-merta dibuang. Masih ada proses refining kembali. Kenapa? Karena
kita tidak bisa membuang limbah itu secara sembarangan seperti itu. Oke, di sini untuk saya menjelaskan mengenai kurikulum teknik material dan metalurgi. Nah, fokusnya di sini lebih ke metalurginya ya, karena di Politeknik Negeri Batam fokusnya lebih ke metalurgi. Di sini ditunjukkan bahwa ya, yang menjadi fokusnya adalah toolsnya di sini adalah dalam pelajarannya adalah matematika ya, kemudian statistik atau QC ya, quality control dan ekonominya, kemudian komputer ya, keahlian dalam menggunakan komputer, software dan lain sebagainya, serta bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi di sini ekstraksi itu harus adaptif dan nilai yang adaptif dari proses metalurgi itu juga harus dapat digunakan dalam proses ekstraksi. Nah, di sini ada hubungan faktor material terhadap beberapa siklus materialnya ya, atau terhadap penggunaan material dalam industri. Jadi di sini yang pertama adalah treatmentnya atau perlakuannya. Apakah dia perlakuannya berupa perlakuan paduan, kemudian di sini adalah perlakuan mekanik dan heat treatment, ya perlakuan panas, ditambahkan panas atau dikurangi panasnya, baik dia dengan pemanasan ataupun dengan pendinginan. Kemudian di sini strukturnya adalah struktur atomnya seperti apa. Struktur atom yang berbeda akan menghasilkan sifat mekanik yang berbeda. Kemudian struktur kristal, ya, struktur kristal berarti adalah struktur atom yang teratur dan berulang. Dan yang terakhir adalah grainnya atau butirnya. Butirnya itu apakah dia butirnya nodular, apakah dia butirnya acak. Nah, itu akan juga mempengaruhi sifat mekanik, fisika, kimia dari suatu materialnya. Nah, sifat tadi yang saya bahas, ya, di sini mencakup mekanika, fisika, dan kimia. Kemudian aplikasinya, aplikasi antara material atau di sini misalnya alloy ya, yang untuk pengelasan, yang untuk perpipaan itu tentu saja berbeda. Berbeda apanya? Berbeda sifatnya, berbeda strukturnya, dan berbeda treatmentnya. Nah, di sini dijelaskan sifat mekanik dari suatu material dimulai dari sifat tariknya yang dia akan mempengaruhi kekuatan dan keuletan materialnya. Kemudian di sini ada kekerasan ya. Kekerasan di sini berarti dia mempengaruhi hardness dari suatu materialnya ya, kekerasan atau hardness. Jadi semakin keras suatu material, maka material tersebut dikategorikan sebagai material yang getas atau rapuh. Sedangkan semakin lunak material, maka material tersebut dikategorikan sebagai material yang ulet atau ductile. Kemudian impact, ya, impact di sini dia menunjukkan ketangguhan dari suatu materialnya. Apakah material tersebut mampu menerima beban secara tiba-tiba itu yang dimaksud dengan impact. Kemudian fatigue, fatigue berarti menunjukkan apakah material tersebut masa pemakaiannya itu cukup lama atau dia tidak mudah lelah ya. Jadi masa pemakaian material yang 10 tahun dengan 20 tahun itu tentu saja berbeda sifat mekaniknya. Itu yang dimaksud dengan fatigue ya. Dan creep, ngulur ya, apakah dia mampu mengulur dalam rentang waktu tertentu setelah diberikan gaya baik itu em, konstan ataupun kontinu. Seperti itu yang dimaksud dengan beberapa sifat mekanik. Selanjutnya di sini sifat fisik. Nah, sifat fisik di sini meliputi sifat listriknya, apakah dia konduktor atau isolator listrik, kemudian magnetnya, apakah dia mempunyai sifat magnetik atau non magnetik, kemudian optik ya, apakah dia memiliki sifat optik dan thermal terakhir ya. Thermal di sini berarti sama juga ya, mudah menghantarkan ataupun termasuk yang eh, tidak cukup untuk menghantarkan panas. Maksudnya dia sebagai isolator panas. Oke, selanjutnya adalah sifat kimia. Sifat kimia di sini termasuk kepada ketahanan korosi salah satunya atau corrosion resistance. Jadi suatu material misalnya baja atau Fe3C yang dia dipadukan dengan nikel, dengan unsur nikel, maka dia semakin tahan korosi dan lebih mengkilat, misalnya seperti itu. Jadi tujuan dari alloy atau pemaduan ataupun heat treatment itu salah satunya adalah meningkatkan ketahanan korosinya. Jadi meningkatkan ketahanan korosi menunjukkan bahwa corrosion rate atau laju korosi dari suatu material tersebut itu rendah. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi dan penjelasan saya pada pagi hari ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.